Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Aulia Mesari. Saya dari kelas B3 Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat, yaitu untuk kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, materi yang ada di dalam bahan ajar. Yang kedua, cara penggunaan media bahan ajar. Yang ketiga, kelebihan dari media ajar yang saya buat. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai materi yang ada di dalam media bahan ajar yang saya buat. Saya membuat media bahan ajar untuk kelas 2 SD, yaitu menggunakan referensi dari buku tematik kelas 2 tema 6 yang berjudul Merawat Hewan dan Tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Di dalam media tersebut saya akan membahas mengenai tempat tinggal hewan yang berada di darat, dan air. Yang kedua, saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya menjelaskan media bahan ajar di depan para siswa. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Ayo kita belajar bersama dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai hewan-hewan dan tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggal hewan yang berada di darat, di air, dan di darat serta di laut. Sekarang anak-anak bisa lihat ke depan bersama dengan Ibu. Lihat di sini Ibu punya buku. Buku ini menjelaskan mengenai tempat tinggal hewan-hewan. Oke, kita mulai open this book. Yang pertama yaitu jenis-jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya. Ternyata hewan-hewan memiliki tempat hidup yang berbeda, yaitu ada di darat, di air, di darat, dan di air. Yang pertama yaitu hewan darat. Hewan darat yaitu hewan yang bertempat tinggal di darat. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hidup di lingkungan sekitar, yang kedua hidup di lingkungan hutan, yang ketiga hidup di dalam tanah. Lalu ada hewan yang bertempat tinggal di air, yaitu hewan yang hidupnya di dalam air. Dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu hidup di air tawar, yang kedua hidup di air laut, dan yang ketiga hidup di air payau. Dan yang terakhir ada hewan yang tempat tinggalnya di 2 alam, yaitu disebut hewan air dan hewan darat. Lalu apa saja ya hewan-hewan yang hidup di darat yang berada di sekitar lingkungan kita? Coba kita lihat apa saja ya. Ternyata hewan-hewan yang ada di sekitar kita yaitu burung, kupu-kupu, kucing, dan angsa. Dan masih banyak lagi yang hewan-hewan bertempat tinggal di sekitar kita. Lalu ada hewan-hewan yang bertempat tinggal di dalam tanah, yaitu berupa semut, rayap, dan cacing. Yang ketiga itu ada hewan yang bertempat tinggal di hutan. Hutan banyak sekali ya. Namun Ibu punya beberapa contohnya seperti apa ini? Gajah, singa, dan rusa. Gajah memakan rumput atau buah, sedangkan singa memakan daging. Kalau rusa, ada yang tahu rusa makan apa? Iya, betul. Rusa makan rumput atau wortel. Yang selanjutnya ada tempat tinggal hewan di dalam air payau. Ada apa aja ya ini? Yang pertama ada udang, yang kedua ada ikan, dan yang ketiga ada kepiting bakau. Banyak sekali. Dan selanjutnya ada hewan air tawar dan air laut. Banyak ya jenis ragamnya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai hewan air tawar, yaitu yang
letaknya di sungai atau di danau, seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan gurame yang biasanya kita makan. Dan selanjutnya ada yaitu hewan air laut. Seperti contohnya apa ini anak-anak? Lumba-lumba, betul. Yang selanjutnya ada paus. Dan yang selanjutnya ada ikan nemo. Dan ada yang apa ya ini namanya? Ada yang tahu apa ini? Iya betul, ikan hiu. Lalu ada hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air, seperti kodok, kura-kura, buaya, dan kepiting. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu tempat tinggal dari hewan-hewan yang tadi Ibu sebutkan. Bagaimana? Seru bukan? Nah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas, yaitu anak-anak mencari ciri-ciri dari hewan-hewan yang disebutkan di tempat tinggal tersebut. Semangat! Sampai ketiga yaitu keunggulan dari media bahan ajar yang saya buat. Media bahan ajar yang saya buat yaitu menggunakan media pop-up agar anak-anak bisa lebih fokus untuk belajar dan lebih kreatif dalam memahami materi yang saya sampaikan. Dan kemungkinan terbesarnya kita dapat membangun chemistry dengan peserta didik agar kita lebih kuat dalam pemahaman materinya. Dan kita bisa bercerita menggunakan hewan-hewan yang ada di dalam buku tersebut, sehingga anak-anak lebih aktif dan lebih tertarik dengan materi yang kita buat. Seperti itu. Sekian media pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih kurang dalam penjelasannya karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.